agama Islam itu dibangun ala khamsin mengatasi limo pilar. Agama Islam itu dibangun atas dasar 5 pilar. Tegesin apa rukun Islam? Asyhadatu alla ilaha illallah. Enten lagune niku. Buniyal Islamu ala khamsin. Khamsati arkanin fiddin. Suara enak. Dakwah dari lagu bisa. Aku lagu dianggap haram. Aja lagu dianggap haram. Terlebih di era milenial. Dakwah dari lagu bisa. Jok gampang ngaromno sesuatu yang kita tidak tahu. Namun selagi ini laguku menghilangkan kefokusan kita dari agama, menyita waktu kita untuk ibadah, baru lagu ini haram. Bahkan bukan hanya lagu, lek nonton semua bakal jadi haram. Lek menyia-nyiakan waktu yang asalnya digunakan untuk agama. Syahadati alla ilaha illallah, yaitu syahadah nyekseni satu meneh ora ana pangeran kang patut den sembah kejaba Allah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, lan sak temene Kanjeng Rasul Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamis shalah, lan ngetegake salat. Wa ita'iz zakat, lan paring zakat, ngetokake zakat. Wa hajjil baiti, lan haji tumuju Baitul Haram. Wa shaumi Ramadan, lan poso ing bulan Ramadan. Lho niki mawon haji ditaruh di nomor 4. Poso ditaruh di nomor 5. Niku harusnya ada maksud. Kula mboten paham maksudnya apa. Kula padosi dereng kepak. Kok ditaruh di 4? Nah, niku kan Kanjeng Rasul kan penempatan saja ngoten niku ada makna. Kalau ini kan disebut bahwa Kanjeng Rasul itu Jawami'ul Kalim, yang mana setiap ucapan beliau itu mengandung makna yang tersirat, makna yang sangat dalam. Terus berubah ngenten mawon, naruknya mawon ngenten iki biasanya enten makna. Niki ahli-ahli hikmah yang bisa. Lek ahli fikih mboten saged. Ahli fikih niku tekstual kan ya tekstual sudah. Hukum ya hukum, tidak bisa dirubah. Ahli hikmah itu selalu bisa mengambil hikmah dari sebuah hukum. Kados ngenten peletakan mawon hajjal baiti kok disalep di nomor sekawan. Niki enten maksud. Soalnya lafadznya buniyal Islam. Sanes rukun Islam, tapi bunia Islam itu didirikan. Terus niku ada sambung sinambungan. Tapi ranten mboten paham iki. Yang terpenting Islam itu ditegake ing dalam 5 pilar yaitu setunggal syahadat nomor kali. Salat nomor 3, zakat nomor sekawan, haji nomor gangsal, poso. Iku lek bunyal Islam. Lek rukun Islam. Tapi sama, hakikatnya sama, intinya nggih sama. Cuman peletakannya saja. Itu biasanya enten makna. Rawahu riwayatake ing hadis sinten Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Al-haditsul rabi' wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo badhe tanglet. Sing badhe tanglet monggo. Salat duha sumpun berjalan lama iki iku kan dongane modern ngoten niku. Pripun? Salat duha niku dongane kan ngene Allah. Oh nggih, ya Allah nggih.
Terus jadi pun Ustaz. Terus pun dia namanya nama itu kita tuh nggak ada anggapan nyebut lillahi ta'ala kalau nama ta'ala, tapi cuman itu terdapat doa ini. Pembuatan apa-apa. Sebenarnya ngenten, tidak ada masalah dengan doa itu. Sebenarnya buatan ada masalah. Cuman niku sebagian ulama sufi niku buatan wantun dalam doa niku. Sebagian ulama sufi. Itu bukan karena masalah dengan doa niku, bukan. Karena ulama sufi melihat dari segi makna niku kirang sopan. Pangeran. Cuman dia yang buat dia walim pula. Buatan ada masalah dengan doa niku. Cuman kan niki awak dhewe bahas. Ayo. Wong awak dhewe badhe teng Malang mawon terkadang sering nyari jalan pintas. Sering nyari jalan sing paling cepat. Mosok teng pangeran mboten madosi sing cepet. Terus mados sing dalan sing biasa diliwati tiyang kan rugi. Ya napa carane kita cari jalan yang memang betul-betul cepat ke Allah tanpa rintangan. Mungkin doa itu digunakan untuk bagi yang riyen ngarang memang untuk agar daya tarik orang-orang awam terhadap sholat duha bisa jadi. Karena hampir semua hadis yang berkaitan dengan sholat duha itu tidak ada yang kaitannya dengan rizki. Secara eksplisit mungkin gini, karena sholat duha itu mampu menggugurkan dosa-dosa kita, mampu mencegah kita dari maksiat. Hadis ini yang paling kata, ya niku sholat duha mampu menjauhkan kita dari maksiat. Niku paling kata hadis yang mengatakan sholat duha itu mampu menjauhkan kita dari maksiat. Nah, dari situ kan bisa ditarik makna, lek awak dhewe pun tebe duki maksiat berarti rezeki lancar, kan ngoten. Niku sebenarnya ngoten. Cuman mosok sih tujuan kita rezeki lancar sholat duha. Betul enggak? Tapi tujuan kita kan dijauhkan dari maksiat. Itu lebih mulia tujuannya. Gitu. Walaupun dianggap lebih mulia mboten kaget, karena tiap orang itu beda-beda. Tiap orang itu beda-beda. Nggih, daya tarik lah bagi kita yang masih awam. Terus sudah tahu seperti itu mosok pengin dadi awam terus. Dalam hal itu maksudnya. Dalam hal fikih ya awak dhewe yo belajar. Tapi dalam hal itu kan kesadaran. Awak dhewe kudu ngangen-ngangen, sering ngangen. Iku kudu sering. Boleh doa itu dipakai tetap, tapi niatnya bukan itu. Ya Allah, ingkana rezeki bisa. Coba jenengan bayangkan sudah. Tentang maknanya dibayangkan kan kurang pantas akan-akan. Pangeran ingkana rezeki bisa apa anzil ya Allah. Lah rezeki kula ten dhuwur jenengan doa gitu. Pangeran perkara enggak pati penting ngono ngongkon pangeran lu ya napa. Sampai pangeran ngedukno rezeki bareng. Kan seakan-akan itu kan cuman karena ulama yang membuat ini tetap awak dhewe niku tabarukan. Doa itu tetap kita lafalkan tapi tidak ada niatan seperti itu. Niat ittiba ulama untuk mboten napa-napa. Selagi kita sudah sadar dan pingin tetap memakai, sumpami pingin ngajari yoga, sumpami pingin ngajari ponakan, nggak ada murid pingin ngajari muridnya, nggak ada murid anak-anak SD pingin ngajari murid SD, sergap Tuhan, ya lah isong ngajar waktu awan arek-arek sekelas bukan ayo dipikun juga be dulu waktu dulu salat duha dipelajari, biasakan seperti itu dari kecil. Kebaikan itu adalah adat, kebiasaan. Bermula dari kebiasaan. Makanya biasakanlah berbuat baik. Kebaikan itu bermula dari kebiasaan. Maka biasakanlah berbuat baik. Ya. Tiga kuat. Kebiasaan itu adalah kebaikan itu bermula dari kebiasaan. Maka biasakanlah berbuat agar jadi biasa. Sing paling cepet dibiasakan adalah anak kecil. Terus maka nggak ada masalah dengan doa. Cuman ketika kita sadar mungkin contoh sekolah SD, pelajaran SD kan
Dia penting, kita harus melalui itu. Dia sampai saat ini dia payu melari-lari SD. Cuma lah pun kuliah masuk belajar SD. Kan kadang yang dulu pelajaran SD kan guyu dhewe lucu. Iya kok lucu nih ya. Kan tentu. Kan tentu. Bukan sok ya nopo bukan. Mu ngawak dia belajar ingin lebih baik lah bermuamalah dengan Allah. Mosok sih tetep bahasa merentah. Allah diperintahin. Meminta itu ya jauh loh dari perintah. Meminta itu jauh dengan bahasa merentah. Ya Allah kula nyuwun ya Allah. Saestu. Ya Allah kula dipit-dipit iki. Nanten. Kalau kebetulan karena duka itu pagi, sehingga pada itu orang-orang pada mau bekerja, maka doanya seperti itu. Jadi meyakinkan untuk berangkat bekerja, sing ono dukur ndang lukuno, sing ono njur dan itu enggak kan begitu. Dan kita berangkat itu mantep kalau bekerja. Enggak sangat. Ini merah sakit bol. Boten napa-napa. Yakin. Nah, masalahnya manusia itu sering kecewa. Ketika mulai gak nggo apa-apa, sing dipaido pengen. Loh, itu kebiasaannya menungso. Kan repot tuh, serba repot ketika ngono. Cuman yes, tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman bagi kita yang ingin lebih sadar akan hubungan kita dengan Allah, sadar bahwa kita hamba dan sing pangeran niku Allah. Ya niku nggih izin dong kate ngoten. Lek sadar. Makanya kula wau sanjang bahwa ayo belajar jangan menggunakan ibadah ditukar dengan dunia. Jangan menggunakan yang sifatnya akhirat ditukar dengan dunia. Padahal seharusnya yang dunia dibuat akhirat. Kok awak dhewe malah diwale. Niku kan keliru. Pun talek wis perkara dunya ayo njaluk njaluk dhewe nang pangeran. Gak usah pakai embel-embel apa-apa. Memang kita butuh dunia ya Allah. Jenengan paringi. Yen lek kula pun kadang dunia, kula saged tenang. Saged nyaman ibadah jenengan. Kan ngoten to. Lah itu baru dunia untuk akhirat. Lah awak dhewe sering keliru terjebak dalam keadaan yang semacam itu. Bukannya awak dhewe maca sok bukan belajar. Belajar. Mosok sih ngonten terus ae. Perkara akhirat dijoli dulu. Wong yang seharusnya kon yang dunia ini mazraatul akhirah kok dadi sing akhirat digawe mazraatul. Jadi niku mawon pun nyalai hitungan. Allah Kanjeng Rasul kan maringi ngonten-ngonten itu kan untuk dipikir. Terus saya pun sadar mosok sing balik tinggal yang semacam niku. Kan ki eman ngoten. Eman. Diparingi koridor-koridor kali Kanjeng Rasul. Coro ibarat nasah mansuh gitu. Ibarat nih, walaupun ini bukan masuk kategori itu. Hal-hal yang tentang hadis-hadis yang tentang ibadah bisa memperlancar rezeki itu sudah dinasah oleh hadis dunia mazraatul akhir. Paham? Ini sudah dinasah secara langsung. Kalaupun ada nasah mansuh. Cuman ini bukan butuh proses pendewasaan, proses dan lain sebagainya. Walaupun tidak semacam itu, melakukan dulu. Tapi ketika sadar, ayo belajar untuk lebih dalam lagi ketika beragama, memahami agama. Monggo enten nang lembaga terus ngeten, Beb. Dalam dunia pendidikan zaman ini segala sesuatu yang dikerjakan itu harus ada laporan. Betul. Sedangkan dalam dunia pendidikan agama Islam itu kan kegiatan-kegiatan anak itu harus
ada laporannya. Sedangkan sekarang pembelajaran di rumah itu juga harus ada laporannya. Tugasnya dalam bulan Ramadan ini macam-macam, masalah apa, sholat berjamaah, terus baca Quran dan lain sebagainya. Itu pun harus ada laporannya. Nah, untuk ilmiahnya untuk menjawab, ada juga yang mengatakan loh itu riak ibadah kok difoto, difoto dan lain sebagainya. Nggih. Kan ada yang menganggap bahasanya itu riak dan lain sebagainya. Itu Pertanyaan. diilmiahkan untuk menjawab hal-hal model seperti itu. Terus ngene. Untuk pembelajaran itu beda dengan aplikasi. Pengamalan dan pembelajaran itu beda. Seperti wow. Ketika kita masih amatiran dalam beragama, yo diiming-iming dengan dunia. Duhao dan suki. Ini ketika amatiran. Nginio ben ngene, ngunuo ben ngene. Sapane wong apa namanya? Sapane wong ngekei wong mangan, wong miskin mangan itu lebih baik setara dengan berangkat haji. Lho kan enten model ngoten-ngoten. Terus sapane wong sholat tahajud khairun minat dunia wa ma fiha. Terus sapane wong ngene oleh rezeki ngene, sapane ngaten-ngaten niku lak kata ta. Berarti niku kan lek dihukumi seperti tadi, berarti niku golek dunya Pak Dik. Kan tidak. Lek bagi pembelajaran kan tidak. Tapi lek wis bisa, kan dengan sendirinya kesadaran ini akan ada. Jarno arek-arek ngoten ku memang butuh dipecuti. Butuh pecuti. Lek dak dipecuti ya diimingi. Memang seperti itu. Ada dua metodenya. Lek pembelajaran ini hubungannya bagi anak kecil. Siji mecuti, loro imingi ini. Napa lek bahasane niku? Bahasa Inggrisnya niku apa? Punishment. Iya tadi ngene ta bener ta? Hadiah. Apa itu jenenge punishment niku? Hadiah. Hukuman. Punishment iku hukuman. Lek hadiah iku reward. Apresiasi. Kita juga butuh apresiasi, juga butuh punishment. Butuh dipecut, ya butuh diiming. Waktu belajar itu ngonten. Jadi ada masalah. Itu jawaban ilmiah. Arek sing belajar itu ya kudu ono, kudu diweden-wedeni, ya kudu diimingi. Itu termasuk bagian ngiming-ngiming, ya termasuk bagian meden-meden. Nonton mawon jawabannya sederhana. Wonten pertanyaan kan Instagram. Ilham Akbar. Bagaimana melepas kemelekatan buruk agar kebiasaan baik terwujud? Walaupun dijawab, kebaikan itu kebiasaan, berawal dari kebiasaan. Maka biasakanlah hal-hal yang baik. Biasakanlah berbuat. Ya kudu dibiasakan. Biasakan untuk menghindari hal buruk, biasakan untuk melakukan hal baik. Namanya pembiasaan. Ya niku ya butuh kerja keras. Pembiasaan ya butuh ngeker wona. Lek spiritualnya. Gitu, lek spiritualnya. Untuk menjauhkan kita dari maksiat, perbanyak istighfar. Untuk mendekatkan kita kepada kebaikan, perbanyak sholat.
untuk mendapatkan ridho Allah perbanyak hailalah ini pun apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Tambah Ki. Kalimatani khafifatani fil lisan taqilatani fil mizan habibataini ila rahman. Nah, ini ku bisa. Napa? Napa? Napa kalimatani? Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Lho niku juga habibataini ila rahman. Ya toh, paham ya? Ucapan-ucapan zikir itu tidak terasa berefek pada diri. Makanya perbanyak zikir untuk mendorong al-ba'ats. Bahasanya kitab itu al-ba'ats. Al-ba'ats itu sesuatu yang tumbuh dari diri. Yang tumbuh bangkit dari diri untuk berbuat baik. Itu al-ba'ats. Dorongan-dorongan diri untuk perbuatan baik itu al-ba'ats. Dan dorongan-dorongan diri untuk ngeker perbuatan buruk itu al-ba'ats. Dan yang mampu membangkitkan al-ba'ats ini adalah zikir. Zikir mau sholawat, mau istighfar, mau subhanallah alhamdulillah itu, mau la ilaha illallah dan lain sebagainya. Orang-orang thariqah kan bersandar pada itu. Zikir berbanyak. Itu memperbanyak al-ba'ats. Sesuatu yang tumbuh dari diri. Dorongan-dorongan dari diri untuk berbuat baik kan, meninggalkan keburukan. Nah, itu ba'ats ini bisa menumbuhkan khawatir. Khawatir itu sejarah sesuatu yang terlintas di pikiran ke arah yang baik dan ngeker perkara sing khawatir. Niki ba'ats awalnya. Dipaham nggih? Paham nggih? Monggo Pak. Niku Pak. Napa? Itu masalah kebaikan ya. Ada sebagian ulama mengatakan apabila kamu berbuat kebaikan pada malam Lailatul Qadar kan begitu. Nggih. Itu pahalanya sama dengan 80 tahun. 83 tahun atau 86 tahun. Sama begitu. Sehingga kalau kita beribadah boleh yang seperti itu boleh lah. Artinya begini, untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak sama dengan itulah. Masih tidak ibadah selama katakan umur kita 60 tahun. Ngaman atau ada? Cuma satu kali ibadah itu pas malam Lailatul Qadar. Aman Nanti ya. kan kita susuk kan. Aman yo. Apa benar tak itu adanya? Kalau mengkaji tentang yang disampaikan oleh Nabi tadi, itu hanyalah iming-iming maupun hadiah ataupun perlu dipikirkan itu apa seperti itu. Bener. Salah satunya itu akan membangkitkan semangat ibadah kita di bulan Ramadan. Satu itu. Kedua, Lailatul Qadar. Gitu. Kalaupun memang itu mampu, bukan kalaupun, memang pasti mampu. Pasti pun disanjangake kali Kanjeng Rasul itu pasti. Cuman siapa yang tahu hari Lailatul Qadar? Siapa yang tahu bahwa dirinya mendapatkan Lailatul Qadar? Kan boten enten sing paham. Lek paham cepet lah wis enak wis tok ae wis jane enggak usah ibadah. Turu rokokan santai tuh, mangan Aman turu. nih, aman nih. Mangan turu kelon, mangan turu. Aman weh. Loh, kayak noliane weh. Satu, kita tidak tahu kapan itu Lailatul Qadar dan kita tidak tahu kita mendapatkan atau tidak. Gitu. Dan tidak ada yang memastikan, tidak ada yang menjamin kita dapat atau tidak. Gitu. Kedua, bagi orang yang beriman, betul, Syahrul Ramadan kullaha Lailatul Qadar. Semua bulan Ramadan seluruhnya itu semua Lailatul Qadri bagi orang yang beriman.
Tegesin apa? Orang yang beriman akan menganggap semua bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Paham ya? Makanya tak melewatkan satu waktu pun yang digunakan untuk selain beribadah. Semua diniati ibadah, kerjoe diniati ibadah, turue diniati ibadah, ngopi diniati ibadah. Semua diniati. Nah, wong sing beriman kan. Terus bahkan orang-orang sufi ini setiap detiknya bagi beliau adalah Lailatul Qadar. Bukan hanya di bulan Ramadan, setiap detiknya Lailatul Qadar. Niku termasuk dia iming-iming bagi kita. Masa toh ibadah mek golek pas Lailatul Qadar toh. Berarti kan niku iming-iming. Bagi orang sing kapasitasnya pikirannya masih kecil ya pasti akan kapan ini Lailatul Qadar, kapan kan ngoten. Ya, arah SD kan selalu mengidam-idamkan hari libur tanggal merah. Kapan iki minggu? Kapan iki minggu? Lah wis ora tua iki kan gak ono bedane minggu ambek Senin ambek kan. Mungkin lah wong kerja paling bedane antara dino bayaran ambek ora. Lah sing kerja nggih. Beda antara dino bayaran ambek tanggal tuwa itu beda. Maksudnya apa? Ya. Intinya Lailatul Qadar itu benar-benar ada satu. Cuman kita nggak tahu kapan itu ada di malam apa. Ayo membiasakan diri semua Ramadan adalah Lailatul Qadar. Semua Ramadan adalah Lailatul Qadar. Coba pilih-pilih. Gue dipilih-pilih. Si Jutino semangat teman. Tanggal likuran semangat teman. Semangat teman ibadah. Sholat sampai dalu tasbih pirang. Sholat tasbih pirang. Rakaat. Sholat tahajud ini kenceng gitu. Gue ini tanggal beda. Muter sampai pedot. Mek di malam likuran. Malam liane lemes. Lempol. Tidak seperti itu. Agama tidak mengajarkan yang seperti itu. Nonton Pak RT? Ada pertanyaan Malik? Monggo Kang. Sama mana? Sing banter, liyane ben krungu. Kepengin ngekei fakir miskin kali anak-anak yatim ngoten niku sama mana per hari ini angsal 2 juta atau 1 juta ngoten per hari. Menurut agama niku ngekei pinten? Zakat mal. 2,5 per? Iku bagi awam. Ini saya bisa. Ini bagi awam. Suatu ketika guru nih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tanglet. Ini ku rencangnya tapi gurunya. Tentang madhab. Tentang rencangnya, tapi itu ya guru. Wakilah Syekh Wakil yang ditanya. Ini tentang apa? Syakautu ila Wakil su'ahdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akbarani bi'anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhtalil asi. Bukan nanti tanglet. Ini boleh tanglet lindung. Itu berkaitan dengan zakat mal. Padahal niku zakat kambing. Ditanya, bagaimana zakat tentang kambing? Dijawab, menurutmu, menurut madhab atau menurutku? Menurut madhab dijawab, ya biasanya harta benda 2,5%. Lah menurutku semuanya. Semuanya. Atau 80%. Atau paling sedikit 50%. Karena mana harta yang milik kita? Jawabannya ngoten. Lah sampean pingin gak pati awam-awam temen yo lebih ono.
Selesai, beres. Lek pingin hitung-hitungan, perhitungan apa pangeran yo pas lo sak mono itu. Kalkulasi. Aja kalkulasi, kalkulator. Dari 2 juta itu 2,5%-nya berapa? Ngono namun. 50. Ngoten. Jadi sebenarnya lek dihitung dari awalnya zakat itu sebenarnya potongan wajib, ngoten lho. Tapi apa awak dhewe pengen dadi hamba sing potongan wajib tok sing pian. Paham ya maksudnya? Terus ya bisa lebih dari itu. Masih lindungi gak hitung sedekah. Yang wajib menurut fikih ya hanya itu. Tapi beragama tidak seperti itu. Paham ya sudah? Niki belajar umum lho ya sudah. Engko gue kaya 100% kudu kena kabeh. Ndak betul. Tapi sajutan ini bukan. Gua kemarin Langkung 25.000. 50 lek 2 juta 50. Jutane 20.000. Kan 2 juta 50. Niku pancen proso lah duit MM-an. Hah? Lek duit MM-an, Bro. Akeh itu 5. Selawe juta. Tapi wonten kali pendapat itu takjil. Setiap hasil ditalakan. Inggih memang. Itu meringankan beban gitu maksudnya. Sebenarnya ngenten Ustaz. Itu ndak ada kan umumnya kan haulun, 1 haul, 1 tahun. Cuman bahkan setiap hari ngedalakin angsa. Bahkan orang-orang dulu itu gak cari yang ringan. Boleh itu ngabut. Apa yang menentang nafsunya itu yang dijalankan. Wah, ini beda mana? Paham dia sedikit? Ukuran ini nggak? Ukuran. Paling saya ini untuk urusan yang semacam itu, sowan tengah kiai yang di kampungnya. Ojo mbak putusi dewi mengkata. Karena niku lek miturut aturan sebenarnya, aturan syariat itu seperti itu. Jangan ketika kita punya tokoh di desa kita, terus kita tanya ke orang, ke tokoh desa lain. Dan untuk urusan bangsa, dan untuk hikmah mengambil ilmu hikmah itu ke siapapun. Tapi untuk urusan hukum sebenarnya harusnya sebaiknya niku tanya ke yang dekat di desanya masing-masing. Untuk nopo? Agar mengawal